Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah belajar ya tentang cara menentukan daerah atau himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk pertemuan kali ini kita akan membalik ya dari menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan. Sekarang kita akan menentukan sistem pertidaksamaannya dari sebuah daerah penyelesaian. Caranya gimana? Langsung saja kita simak videonya. Contoh yang pertama, ini ada sebuah diagram kartesius ya. Kalau yang ke samping kan sumbu X ya, yang ke atas sumbunya sumbu Y. Nah, di sini adalah sebuah daerah penyelesaiannya ada di sebelah ke kanan ya. Sebelah kanannya sumbu Y. Maka pertidaksamaannya bagaimana? Nah, masih ingat ya, kalau yang diarsir adalah sebelah kanannya sumbu Y, maka pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Kan arsirannya ini arahnya ke kanan. Kan yang arahnya ke kanan ini adalah sumbu X. Oke, jangan kebalik ya. Kalau yang diarsir adalah sumbu Y ke kanan adalah pertidaksamaannya yaitu X lebih dari sama dengan 0. Kan lebih dari 0 yaitu ada 2, 4, 6 dan seterusnya. Oke, lanjut yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua, ini kan daerah penyelesaiannya arsirannya ke atas ya. Nah, kalau arsirannya ke atas gimana? Oke, berarti daerah atau pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Sama seperti tadi, kan kalau arsirannya ke atas, yang punya nilai ke atas kan yaitu si Y. Ya kan? Y-nya kan ada 2, 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nilainya ke atas. Yang nilainya ke atas yaitu punya si Y. Berarti pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Kalau kanan tadi apa? Kalau arsirannya ke kanan berarti kan yang X lebih dari sama dengan 0. Kalau yang ke atas Y lebih dari sama dengan 0. Oke? Bisa ya? Nah, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Nomor yang berikutnya, ini kan ada daerah penyelesaiannya ya. Penyelesaian ini di sebelah kanannya angka berapa ini? Angka 3 ya. Nah, ingat, kalau arsirannya ke kanan atau ke kiri, maka daerah atau pertidaksamaannya yaitu punya si X. Oke? Kalau ke kanan atau ke kiri punya si X. Atas bawah punya si Y. Karena ini ke kanan berarti kan punya si X nih. Ya kan? Kemudian ini di angka berapa? Batasnya. Di angka 3. Ya udah, kita tulis dulu 3. Kemudian tandanya gimana? Kurang dari atau lebih dari? Lihat arsirannya. Kan sebelah kanannya 3 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. 4, 5 itu lebih dari atau kurang darinya 3? Oke. Berarti lebih dari. Tandanya lebih dari sama dengan 3. Oke, kalau arsirannya di sebelah kanannya 1, gimana? Ya, X-nya lebih dari sama dengan 1. Kalau ke kiri berarti kurang dari. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, yang ini kan daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri ya. Nah, berarti pertidaksamaannya bagaimana? Kan kalau ke kiri atau kanan punya si X. Berarti kita tulis dulu X. Angkanya di berapa ini? Di 1 ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1. Kemudian kalau ke kanan kan tadi lebih dari ya. Kalau kiri berarti kurang dari. Nah, maka pertidaksamaannya X-nya kurang dari sama dengan 1. Kan kurang dari sama dengan 1 berapa? Kan 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya.
Oke. Nah, yang selanjutnya gimana? Ini kan arsirannya kemana? Ke atas ya. Kalau ke atas atau ke bawah, kan tadi punya si Y. Nah, angkanya di berapa ini batasnya? Batasnya kan di angka 2 ya. 2. Tinggal kita lihat tandanya, lebih dari atau kurang dari. Kalau ke atas, kan 3, 4, 5, 6. 2 sama 3, 4, 5, 6 gimana? Kurang dari atau lebih dari? Berarti lebih dari. Nah, gitu. Kalau ke atas, kan lebih dari ya. Kalau ke bawah kurang dari. Berarti pertidaksamaan adalah Y lebih dari sama dengan 2. Ini ya. Kalau lebih dari sama dengan 2 kan berarti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, kalau yang satu ini kan daerahnya di tengah-tengah ya. Maka pertidaksamaannya bagaimana? Ini tuh di antara 2 sama 4. Nah, kalau di antara 2 sama 4, berarti kita buat satu-satu dulu ya. Berarti untuk yang pertama, ini kan ada di angka 2. Berarti X sama 2 ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya 2 apa kirinya 2? Kan sebelah kanannya ya. Kalau sebelah kanan berarti oke, lebih dari sama dengan. Untuk pertidaksamaan yang kedua, ini kan ada di batasnya angka berapa? Angka 4 ya. Berarti X sama 4. Sebelah kanannya 4 apa kirinya 4? Kan sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri berarti oke, kurang dari sama dengan. Nah, berarti kan pertidaksamaannya atau sistem pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 4. Bisa digabung nggak kira-kira? Bisa ya. Berarti X-nya ada di tengah-tengah. X-nya yaitu kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan 2. Nah, sama ya. Nah, X-nya lebih dari sama dengan 2 atau X-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, oke, lanjut. Sekarang himpunan penyelesaiannya di atasnya sumbu X ya. Di antara 2 sama 5. Maka pertidaksamaannya gimana? Nah, ini kan kalau di atasnya sumbu X, berarti kan garisnya si Y ya. Nah, kalau ke atas ke bawah kan punya si Y. Berarti Y yang pertama ini berapa batasnya? 2 ya. Nah, ke atas atau ke bawah? Kan ke atas ya. Kalau ke atas berarti tandanya lebih dari sama dengan ya. Kemudian yang kedua batasnya berapa ini? 5 ya. Berarti Y sama 5. Arsirannya ini di bawahnya 5 atau di atasnya 5? Oke, di bawahnya ya. Kalau di bawahnya berarti kurang dari. Nah, kalau disitu kan gimana? Y-nya di tengah ya. Y-nya kan kurang dari sama dengan 5. Dan Y-nya lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2. Itu. Bisa ya? Jadi untuk yang X-nya tadi yang ke kanan atau ke kiri, yang Y itu yang ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang HP-nya ini ada di antara tengah-tengah sini. Caranya gimana? Ya kita buat ada 4 pertidaksamaan ya. Yang pertama, ini ada di sebelah kanan sama kirinya sih sumbu X ini ya. Nah, yang pertama itu kita lihat yang pertama nih, yang di angka 3. Berarti kan X sama 3 ya. Sebelah kanan apa kirinya X? Sebelah kanan atau kirinya 3? Kanannya. Kalau kanannya berarti lebih dari sama dengan. Kemudian di sini ada 4. Berarti X sama 4. Sebelah kanan apa kirinya? Kan kiri ya. Kalau kiri itu berarti kurang dari. Nah, bisa kita satukan? Bisa ya. Berarti X-nya kita taruh di tengah. X-nya
Yang pertama kan lebih dari 3. Lebih dari sama dengan 3. Yang kedua X-nya kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua, kan di antara atas sama bawah ini ya, 2 sama 5. Ya tadi, kan kalau atas bawah punya si Y. Y sama si 2. Atas sama bawahnya 2. Atas. Kalau atas berarti lebih dari sama dengan. Kemudian di sini ada angka 5 ya. Berarti Y sama 5. Atas atau bawah? Bawah ya. Kalau bawah berarti kurang dari. Bisa disatukan? Oke. Berarti Y-nya taruh di tengah. Yang pertama, Y-nya lebih dari sama dengan 2. Yang kedua, Y-nya kurang dari sama dengan 5. Jadi, sistem pertidaksamaannya yaitu X lebih dari sama dengan 3 dan X-nya kurang dari sama dengan 4. Satu lagi, Y-nya lebih dari sama dengan 2 dan Y-nya kurang dari sama dengan 5. Bisa ya? Oke. Kemudian kita lanjut contoh yang selanjutnya. Di sini ada daerah penyelesaian ya, yang ke bawah ini atau yang diarsir. Nah, ini kan udah garisnya udah miring-miring nih. Nanti berarti ada X sama Y ya, udah masuk ke 2 variabel. Untuk 2 variabel ini kita perlu ingat yang arsirannya ini kalau mendekati 0,0 atau titik pusat, pernyataannya harus benar. Oke, kalau yang mendekati titik pusat, berarti pernyataannya harus benar. Kalau yang menjauhi titik pusat, pernyataannya harus salah. Oke, jadi pertidaksamaannya itu gimana? Kan kalau bentuknya itu AX plus BY, nanti bisa kurang dari atau lebih dari sama dengan ya, C. Nah, ini tandanya ini bisa kurang dari atau lebih dari sama dengan. Untuk menentukan A-nya ini, B sama si C, caranya gimana? A ini kan koefisiensi X ya. Untuk koefisiensi X, kita ambil nilainya si Y. Oke, jadi ini punya si A ya. Untuk menentukan B ini atau koefisiensi Y, maka kita ambil nilai dari si X. Oke, kemudian C-nya ini gimana? C-nya ini kita kalikan angka yang ada di X sama angka yang ada di Y-nya ini. Langsung saja kita masukkan ya. Tadi kan untuk A-nya gimana? Kita ambil dari nilai si yang ada di Y. Berapa angkanya? 2 ya. Berarti 2X plus B-nya kita ambil dari nilai si X. Berapa ini? 3 ya. Berarti 3Y. Tandanya gimana? Nanti dulu ya tandanya. C-nya. C-nya gimana tadi? Kita kalikan ya angka yang di X sama di Y. Atau konstanta atau koefisiennya X sama Y kita kalikan. 2 kali 3 berapa? Oke. 6 ya. Nah, tinggal kita tentukan tandanya. Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk menentukan tanda pertidaksamaannya ini, apakah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya? Caranya kita uji dulu ke 0,0. Kalau kita uji ke 0,0 berarti kan X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 2 kali 0 kan 0 ya. Ditambah 3 kali 0 kan 0 juga. Otomatis yang sebelah kiri ini sudah pasti hasilnya adalah 0. Kita bandingkan dengan nilai konstantanya. Konstantanya berapa? Kan 6 ya. Konstantanya 6. Kita lihat arsirannya. Arsirannya kan mendekati 0. Kalau mendekati 0, pernyataannya harus benar ya. Nah, yang benar itu 0 sama 6 itu gimana? 0-nya kurang dari sama dengan 6 atau lebih dari sama dengan 6? Oke. Pernyataan yang benarnya adalah 0-nya kurang dari sama dengan. Maka tandanya di sini kita kasih kurang dari sama dengan 6.
Oke, yang penting ingat arsirannya. Kalau mendekat berarti pernyataannya harus benar. Kalau menjauhi pernyataannya harus salah. Kan 0 ini kurang dari sama dengan 6 yang benarnya. Kalau yang salahnya berarti 0-nya lebih dari sama dengan 6. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Ingat-ingat ya. Kalau menentukan nilai A ini, kita ambil nilai di yang Y ini. Untuk menentukan B atau koefisiensi Y-nya, kita ambil nilai si X. Atau tinggal tukar saja angkanya. Nah, yang satu ini gimana penyelesaiannya? Sama seperti tadi ya. Untuk menentukan A-nya atau koefisiensi X-nya, kita ambil dari si Y. Berarti berapa nilai-nilainya? 4 ya. Jadinya 4X ditambah B ini kita ambil nilai si X. Berarti berapa ini? 6 ya. Jadinya 6Y. Tandanya nanti lagi. C-nya gimana? C-nya kita kalikan nih koefisiennya. 4 kali 6 yaitu 24. Menentukan tanda pertidaksamaannya. Kita uji dulu ya, kan 0,0 berarti otomatis yang 4x plus 6y-nya ini berubah jadi 0. Kita bandingkan dengan konstantanya atau 24-nya ini. Nah, lihat arsirannya. Arsirannya ini mendekati titik pusat 0,0 atau menjauhi. Kan keluar ya, atau menjauhi. Kalau menjauhi pernyataannya harus salah. Ini kan pernyataan harus yang salah. Pernyataan salahnya gimana? 0 sama 24. Nah, kalau 0 itu kan yang benarnya 0 harus kurang dari 24. Tapi kita ambil pernyataan yang salah, jadinya 0-nya lebih dari sama dengan 24. Oke, karena ini menjauhi 0, kita ambil pernyataan yang salahnya. Kan 0 lebih dari 24, kan pernyataannya salah ya. Nah, jadinya 4x plus 6y lebih dari 24. Nah, ini ya pertidaksamaannya. 4x plus 6y lebih dari sama dengan 24. Lanjut. Nah, ini ada sebuah contoh soal ya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Di sini yang kita arsir. Tentukanlah sistem pertidaksamaannya. Jadi di sini ada dua garis ya. Ini adalah garis yang pertama, garis yang kedua. Kemudian ada lagi sebenarnya, yaitu di sini ada sumbu X sama sumbu Y-nya. Oke, kita tentukan dulu garis yang pertamanya atau pertidaksamaan yang pertama. Di sini angkanya berapa sama berapa? Di antara 4 sama 6. Di sini ada angka berapa? Ada angka 5 ya. Di sini ada di antara 14 sama 16 itu ada angka 15. Ini juga sama ya, 4 sama 6 yaitu ada angka 5. Oke, langsung saja kita buat pertidaksamaannya. Untuk garis yang pertama, oke, ini kan ada AX ya. Kita ambil koefisien si X-nya dari si angka yang di Y. Berarti berapa ini? 15 ya. Jadinya 15X plus B-nya kita ambil dari si X. Itu berapa nih? Kan 5 ya. Jadi 5Y. Konstantannya berapa C-nya? Kita kalikan ya koefisiennya. 15 kali 5. 15 kali 5 itu berapa? Oke. 75. Lalu tandanya gimana? Pertidaksamaannya. Kita lihat arsirannya. Ini kan garis yang pertama ya. Arsirannya ini mendekati 0 atau menjauhi 0. Kan menjauhi 0 ya. Kalau menjauhi 0 berarti pernyataannya harus salah. Kita uji dulu. Berarti kan yang 15x plus 5y kita ubah jadi 0. Kita bandingkan dengan konstantanya, yaitu si 75. Kita ambil salahnya ya. Karena ini adalah menjauhi 0.
Ini kan nolnya ke sini. Tapi hasilnya ini menjauhinya. Jadi 0 sama 75 yang benar gimana? Yang benarnya kan nolnya kurang dari sama dengan 75. Berarti yang salahnya nolnya lebih dari sama dengan 75. Nah, maka di sini 15x plus 5y lebih dari sama dengan 75. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Untuk garis yang kedua, di sini ada angka berapa? 5 sama 10 ya. Oh iya, suatu tanda pertidaksamaan dapat kita sederhanakan juga ya ke dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti di sini kita bisa sederhanakan ya dengan cara membagi 5 ya. Semua ruas kita bagi 5. Berarti 15x bagi 5 tinggal 3x ditambah 5y bagi 5 yaitu tinggal y. Pertidaksamaan tetap 75 bagi 5 yaitu 15. Jadi pertidaksamaannya boleh yang atas, boleh juga yang bawah. Biasanya kalau di opsi pilihan ganda adalah yang paling sederhana. Untuk yang garis keduanya, di sini ada angka 5 sama 10. Angka yang di y berarti punyanya si x. Berarti jadi 5x. Ditambah angka si x punyanya si y. Berarti jadi 10y. Konstannya berapa? Kita kalikan ya. 5 kali 10. 5 kali 10 yaitu 50. Tinggal kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Kanan dan kiri ini kita jadikan 0. Kan 5 kali x, atau kan kita ubah ya, x sama y nya jadi 0. 5 kali 0 kan 0, ditambah 10 kali 0 yaitu 0. Kita bandingkan dengan konstantanya yaitu si 50. Kita lihat arsirannya. Arsirannya ini mendekati 0 atau menjauhi 0. Karena mendekati ya. Nah, mendekati titik pusat, bukan menjauhi. Karena mendekat berarti pernyataannya harus mendekat ya. Pernyataannya harus benar. Yang benarnya gimana? 0 sama 50. Iya, nolnya oke, kurang dari sama dengan 50. Nah, maka tanda pertidaksamaannya adalah 5x plus 10y kurang dari sama dengan 50. Bisa disederhanakan nggak yang ini? Bisa ya. Kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5 juga. 5x bagi 5 tinggal x. 10y bagi 5 tinggal 2y. Kurang dari sama dengan tetap. 50 bagi 5 yaitu oke, 10 ya. Ini pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua. Kemudian ada lagi ya. Nah, karena kan arsirannya ini di atasnya sumbu x. Kemudian di sini kan ada arsirannya ke atas ya. Nah, kalau arsirannya ke atas ini berarti pertidaksamaannya gimana? Berarti yang y lebih dari sama dengan 0. Kan arah y itu ke atas ya. Nah, ke atas itu kan melebihi 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah kan min 1, min 2 kurang dari 0. Tetapi jika ada dua pertidaksamaannya, di sini kan pertidaksamaannya di atasnya sumbu x dan di kanannya sumbu y. Kalau di kanannya sumbu y, berarti kan x-nya lebih dari sama dengan 0. Tetapi kadang-kadang di pilihan ganda kadang-kadang hanya ada satu. Apakah itu y lebih dari 0 ataukah x lebih dari sama dengan 0. Kalau di opsi cuma satu, berarti kita ambil yang di sini, yang di atasnya, yang mepet sama arsirannya ini. Karena yang mepet ini ke atasnya ya. Kalau ke atasnya berarti yang kita ambil yang y lebih dari sama dengan 0. Oke? Tapi kalau di opsi dua-duanya ada x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0, kita ambil dua-duanya. Kalau nggak ada, kita ambil yang paling mepet garisnya. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya.
Daerah pada gambar berikut merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, apakah A, B, C, D, atau yang E-nya. Jadi di sini ada beberapa garis ya, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada sumbu X sama Y, jadi ada 6 ya. Jadi pertama kita tentukan dulu garis yang pertama, misalnya yang ini dulu ya. Oke, langsung saja. Yang nilai X jadi Y, nilai Y jadi X. Jadi kan kita ambil nilai Y-nya dulu ya untuk mengisi koefisien di X. Jadinya di sini ada 2 ya, jadi 2X. Koefisien Y-nya yaitu min 2, jadinya min 2Y. Konstantanya kita kalikan, 2 kali min 2 yaitu min 4. Tandanya gimana? Kita uji ke 0, kita bandingkan dengan konstantanya yaitu min 4. 0 sama min 4. Kemudian arsirannya gimana? Arsirannya kan ke sini ya. Nah, sebenarnya begini. Kan semuanya segaris ini semuanya sama arsirannya. Kan mendekati 0 ya. Nah, kalau mendekati 0 kita ambil pernyataan yang benarnya. Yang benarnya gimana? 0 sama min 4. Ya, 0-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Oke, jadi 2X min 2Y lebih dari sama dengan negatif 4. Kemudian bisa kita sederhanakan ya. Nah, kita sederhanakan dulu. Misalnya kita bagi 2. Oke, misalnya kita bagi 2 dulu ya, semua ruas. 2X bagi 2 kan jadinya tinggal X. Min 2Y bagi 2 tinggal min Y. Pertidaksamaan dibagi dengan positif tetap ya. Min 4 dibagi 2 yaitu min 2. Apakah ada X min Y lebih dari sama dengan negatif 2? Kita cek jawabannya ya. X min Y. Ada X min Y adalah di yang D. X min Y lebih dari sama dengan positif 2. Sedangkan ini adalah negatif. Berarti kita cari pembaginya yang lain ya, jangan 2. Karena kalau dibagi 2, opsinya ini tidak ada di jawaban. Misalnya kita bagi dengan negatif 2. Kalau kita bagi dengan negatif 2, min 2X dibagi min 2. Jadinya kan min X. Min 2Y dibagi min 2. Jadinya kan plus Y ya. Pertidaksamaan dibagi dengan negatif jadinya berbalik. Min 4 dibagi min 2 yaitu positif 2. Nah, tinggal kita tukar ya, yang positif taruh di depan, jadinya Y min X kurang dari sama dengan 2. Ada nggak? Y min X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini boleh yang B ya, atau juga yang C. Nah, mungkin jawabannya di antara B sama yang C. Kita lanjut ke garis yang kedua. Kita hapus dulu. Jadi yang pertama yang Y min X kurang dari sama dengan 2 ya. Nah, kita hapus dulu. Ini pertidaksamaan yang pertama. Lanjut yang kedua. Di sini ada 4 sama 4 ya. Nih garis yang keduanya. Jadi langsung saja kan ini sama-sama 4 ya. Jadi otomatis 4X plus 4Y. Konstantnya kita kalikan 4 kali 4 yaitu 16. Tinggal kita uji ke 0,0. Berarti kan yang kiri otomatis jadi 0 ya. Kita bandingkan dengan konstantanya itu 16. Kemudian kita lihat arsirannya. Arsirannya kan mendekati 0 ya. Nih semua arsirannya ke sini. Kalau mendekati pernyataannya harus yang benar. Yang benarnya gimana? Pernyataan benarnya adalah 0 sama 16. Berarti kan 0-nya harus kurang dari sama dengan 16. Jadi 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 16. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi semuanya dengan 4. 4X dibagi dengan 4 yaitu tinggal X. 4Y dibagi 4 tinggal Y.
pertidaksamaannya tetap karena dibagi dengan positif. 16 bagi 4 yaitu 4. X plus Y kurang dari sama dengan positif 4. X plus Y kurang dari sama dengan 4. Mungkin yang B ini ya. Nah, tadi yang pertama Y min X kurang dari sama dengan 2, kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 4. Tapi ini baru 2 pertidaksamaan ya. Kita cek lagi ke pertidaksamaan yang ketiga. Yang ketiganya yaitu garis yang ini. 2 sama 4 ya. Berarti kan yang nilai Y-nya ini jadi koefisien si X. Jadinya 2X plus 4-nya di si Y ya. Jadi 4Y. Konstantanya berapa? Kita kalikan. 2 kali 4 yaitu 8. Kemudian arsilannya ini kan menjauhi 0 ya. Nah, kalau menjauhi berarti kita ambil pernyataan yang salahnya. Kita uji ke 0. Kita bandingkan dengan 8. Ingat, hasilnya menjauhi. Berarti kita ambil pernyataan yang salahnya. Yang salahnya gimana? Kalau yang benarnya kan 0 itu kurang dari sama dengan 8. Kalau yang salahnya berarti 0 lebih dari sama dengan 8. Oke. Jadi 2X plus 4Y lebih dari sama dengan 8. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi dengan 2. 2X dibagi dengan 2 tinggal X. 4Y dibagi 2 tinggal 2Y. Pertidaksamaan tetap. 8 bagi 2 yaitu 4. Oke, jadi ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiganya. Sudah pasti nilai X-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Karena artinya ke kanan. Tapi ini ada batasnya lagi nih. Ya kan? Yang pertama itu X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena ini artinya ke kanan. Kemudian ini dibatasin dengan angka berapa? Angka 2 ya. 2-nya ke kiri. Berarti X-nya sama 2. Oke, X-nya sama 2 ya. Hasilnya ke kiri. Berarti kalau ke kiri kurang dari. Atau bisa juga kita gabungkan. Jadinya X kurang dari sama dengan 2. Dan X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang ke berapa? Keempatnya ya. Nah, kemudian daerah ini kan arsilannya di atasnya sumbu X ya. Kalau di atas sumbu X berarti Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kelimanya. Coba kita cek semuanya ya. Yang pertama adalah Y min X kurang dari sama dengan 2. Berarti yang mungkin yang B-nya ya. Y min X kurang dari sama dengan 2. Kemudian pernyataan yang keduanya, X plus Y kurang dari sama dengan 4. Betul. Kemudian yang ketiganya, X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. X-nya lebih dari 0 dan kurang dari 2. X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 2. Dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau yang C kan salahnya di mana? Salah ini ya. Yang X plus Y-nya ternyata salah. Kemudian yang ini juga sama, yang A. Otomatis jawabannya yang bebek. Mungkin sampai di sini dulu untuk cara menentukan sistem pertidaksamaan linear ya. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.